Berdoa. Selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bu. Gimana kondisinya? Sehat semua? Oke, hari ini kita mulai dengan pembahasan untuk pelatihan kita untuk kondisinya kemarin apa materi tentang penyelenggaraan di sini. Iya. Oke, Belajar. gimana kondisi hari ini? Bisa kalian ungkapkan kemarin pelatihan kemarin yang sebelumnya untuk tarik berapa hari? Yang kemarin sih saya bisa paham sih Bu lumayan. Jadi dari awal kan udah main order. Jadi dari order lagi jadi ingat lah gimana caranya gitu. Jadi kondisinya seneng nggak kamu bisa mulai model lagi? Ajak mana? Ajak mana? Si saya senang-senang aja itu. Terus tapi masalahnya itu di shouldernya kurang Belum panas. panas. Iya, ayo apa shoulder dulu. Jadi kendala di situ. Maka boleh sih dari itu. Sebetulnya bisa melanjutkan keterampilan kamu, tapi terkondisi kemarin kita uji coba soldernya masih ada belum panas ya. Mungkin nanti akan bisa diperbaiki. Oke, untuk Pak Azizi, Ya, Pak Azizi. sama sih. Jadi kemarin kendala di mata shouldernya itu yang nggak panas tuh. Jadi ini harus cari yang masih bisa panas ya. Yang masih lancip ya. Tapi kalau untuk shouldernya sih seru ya. Senang. Ingat lagi yang dulu-dulu. Iya. Ada tahun yang lalu, setahun yang lalu, saya pernah nyolder nih Bu, gitu kan. Iya. Pernah bisa nih Bu, saya masa-masa komponen dulu, pas saya sekarang pelatihan lagi untuk lebih ahli lagi dalam penyolderan dalam PCB, dalam pembuatan PCB, akhirnya tergerak lagi ya, hati kamu Iya. buat saya harus lebih bisa. Seperti itu ya Pak Azizi ya. Oke, Bu Feby gimana? Perasaannya kemarin, kenal nih alat-alat yang buat kita gunakan? Iya, kemarin seru karena bareng teman-teman lagi buat model bareng di sekolah. Udah lama juga kan nggak model bareng-bareng. Oke, jadi lebih semangat lagi karena mengingat dulu yang pernah Feby lakuin untuk penyolderan belajar, tapi sekarang sudah mulai bertahap lebih lanjut lagi ya. Oke, Bida gimana? Seru Bu, mantap solderannya. Yang paling unik kayak solderannya. Oke, Di kendalanya solderannya Ya. kayak Azizi yang tadi bilang. sama ya. Iya, Nah, sama. pokoknya berkondisi lebih lagi solderingnya lagi ya. Iya. Nanti kita pas pembuatan PCB, hari ini materinya akan ibu terangin sampai semuanya kalian sudah paham semua. Oke, terima kasih untuk untuk Bapak Ibu semuanya. Karena ini sesi kita pelatihan, saya harap Bapak Ibu lebih konsentrasi lagi untuk menaiki skill Bapak Ibu biar lebih bertahap, lebih tinggi. Nanti bisa kalian Bapak Ibu gunakan kalian ini ketika nanti Ibu Bapak melamar kerja kembali. Oke ya, terima kasih. Untuk hari ini kondisi Ibu juga insya Allah Ibu berharap materi kita hari ini lancar dengan baik. Dan kalaupun ada kendala apa-apa mudah-mudahan nanti bisa teratasi, mudah-mudahan tidak ada kendala ya, karena kalian sudah Bapak Ibu ini sudah bisa menerapkan K3-nya kan kemarin safety-nya harus tentunya. Oke, baik untuk materi hari ini kita dulu sudah dulu materinya. Dulu. Kita dulu pesan bisa kan nanti itu satu aja. Yang kembali sebenarnya udah kenal dengan Ibu ya, rasa sih udahlah kemarin kita berkenalan juga, kamu juga sudah dikenalkan juga dengan struktur yang berbeda dengan Ibu kemarin. Ya sekarang strukturnya Ibu, yang apa Ibu juga kemarin sudah lihat mudah-mudahan kalian. Oke, ini biodata pribadi Ibu, nama Ibu Rumayana, tanggal lahir 24/7, alamat Ibu di Jalan Raya Pemilihan RT 7, RW 4, instansi saya di SMK Negeri Pusat Jakarta, nomor HP 0812 945 2810, dapat yang saya bilang dari ini. Ada yang rumahnya di arah pemilihnya?
Cakung? Pulau Gadung. Siapa? Oh, Bu Gina di Cakung. Iya Bu, Di mananya? di Pulau Gadung. Oke. Baru nanti bisa ketemu Ibu setelahnya ya Bu Gina. Iya Bu. Ini peraturan kelas kita. Ya. Nah. Selama dengan Ibu memberikan materi dan pembelajaran serta keterampilan dan sebagainya, satu tidak boleh dengan jadi kalau ada yang ngantuk boleh setuju. Kemudian kita tidak boleh berbicara, biar kita konsentrasi. Di sini juga ketika kalau kita tidak berbicara. Terus yang ketiga karena kita ada di tempat uji kompetensi tutup ini di bengkel kita, di sini ada bengkel LSP, ada bengkel LSP. Sini kalian Bapak Ibu tidak boleh makan dan minum sebagainya. Kemudian tidak menggunakan HP ya selama kita dalam proses pembelajaran. Next. Ini roadmap pelatihan kita ada di teaching berbasis kompetensi dialektika. Kemudian di sini ada teori kerja, ada kompetensi, ada kompetensi. Di sini kita tidak bekerja nanti di sini khusus Ibu akan memberikan materi tentang peralatan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan fabrikasi PCB. Kemudian ada elemen kompetensi mempersiapkan peralatan fabrikasi PCB. Kemudian di sini ada elemen kompetensi. Ada kita beri C26E T03 nomor 41. Di sini memasang komponen doktrin sistem blok secara manual. Dan pertolongan kita akan memasang komponen doktrin sistem PCB secara manual. Dan kita akan lanjut ke resiko. Next. Tujuan. Apa sih tujuan pelatihan ini? Di sini tujuan pelatihan adalah bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam fabrikasi PCB. Kemudian secara manual, mulai dari persiapan, peralatan, transfer, layout, pelarutan, hingga pengeboran, sehingga mampu menghasilkan PCB yang berkualitas sesuai standar industri. Gimana? Paham? Tujuan kita hari ini, kalian Bapak Ibu semuanya harus bisa membuat satu kegiatan pelatihan dari persiapan, proses sampai hasil. Ya. Ada yang bertanya? Mau mulai lagi? Pak, siapa? Ada Sisi? Bu Gida? Paham berarti ya? Oh jadi prosesnya ini maksudnya nanti kemana bisa lebih paham karena sebelumnya skill Bapak Ibu yang punya ini kan sepertinya belum begitu mahir di penyelenggaraan, gitu kan? Oke. Good. Manfaat. Apa manfaat mengikuti kegiatan ini adalah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami dan menerapkan proses pembuatan PCB secara efisien, meningkatkan keterampilan teknis dalam terdekat serta siap menghadapi kebutuhan industri dalam bidang manufaktur PCB. Apa sih PCB? Print Circuit Board. Ya itu. Nah, kalau itu kan apa PCB? PCB adalah print circuit board adalah apa sirkuit yang digunakan menghubungkan komponen elektronik. Jenis PCB masih ingat kan? Ada berapa? PCB single layer, layer, dan PCB flexible. Paham ya? Nggak perlu kita lagi ya. Apa perlu masih dijelaskan lagi atau next? Fungsi dan bagian-bagian dari PCB. Fungsi PCB menghubungkan komponen elektronik menyediakan struktur mekanis bagi komponen. Nah, adapun bagian-bagian PCB meliputi satu ada lapisan komponen. Kemudian ada lagi lapisan isolasi. Ada lagi lapisan solder mask. Kemudian ada silk screen untuk penandaan komponen. Jadi ada ya. Dulu pernah dilihat kan? Pada kanan sekarang pun sama, tidak berubah. Langkah pembuatan. Ada pun langkah pembuatan. Pertama, ada desain. Desain layout. Menggunakan software seperti Eagle atau eChart. Ada lagi sebelumnya? Ada lagi yang sudah Eagle?
lagi? Proteus. Ya, lagi Ibu beda atau enggak? Sipil bisa. Ya, banyak sekali software yang kita gunakan dalam pembuatan PCB di rangkaian di PCB. Kemudian yang kedua transfer layout. Nah, nanti kita coba mentransfer dari hasil kalian tadi Bapak Ibu gambar di pergunakan software, nanti kita layout ke PCB. Kemudian ketiga, proses pelarutan dan etching untuk menghasilkan tembaga yang diperlukan. Gitu. Keempat, pengeboran dan pemasangan bor. Nanti kita ngobrol gimana cara bor. Kesimpulan, pelatihan fabrikasi PCB secara manual bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembuatan PCB, mulai dari persiapan alat, transfer layout, pelarutan, pengeboran hingga penyelesaian akhir. Dengan memahami setiap langkah pembuatan secara sistematis, peserta dapat menghasilkan PCB berkualitas dan sesuai standar industri serta keterampilan teknis yang berguna dalam dunia kerja. Oke, dari mungkin yang tadi Ibu sampaikan sedikit dari materi itu, coba untuk mulai dari Pak Arik, apa yang terbayang di PCB nanti? Kalau terkait di PCB, kan PCB kan ada dua tipe tuh, biasanya kan ada PCB yang bolong, ada PCB yang biasa tuh yang biasa ya, jalan. Ya. Kalau yang bolong kan cuma paling kayak gini, cuma dimasukin doang terus belajar solder kayak kemarin. Oke. Nah, kalau yang sekarang seharusnya kita pakai yang datar ya, yang polos, yang polos. Paling kalau yang di polosnya kita bikin layout baru aja sih, ya kan? Kita harus bikin layout baru kan di komputer kan, tadi mungkin di Proteus ataupun di Google bisa kan dibikin, terus habis itu harusnya seingat saya di etching ya, etching ya, di etching, ditransfer dulu ya, di etching dulu pakai printer baru di etching. Terus ya itu nanti ada filosofi ya, terus PCB-nya pastinya ada apa ya, bentuknya pasti sesuai dengan layout yang kita bikin. Dengan rangkaian yang kita mau. Oke, betul sekali. Ya, bagus. Untuk referensinya bagus. Untuk materi pembuatan PCB seperti itu memang. Untuk Bu Feby gimana? Apa yang tadi Ibu saya pegang materi, apa yang tersayang bisa kita lakukan? Atau nanti next kita akan lakukan pelatihan ini. Ya, kayak yang Aris bilang, kita harus dulu di komputer atau di laptop pakai aplikasi. Biasanya saya pakai Proteus. Kita cari komponen yang dibutuhkan kayak resistor, dioda, Terus baru diprint, dicetak kayak tadi dipakai cairan HCl diusap pelan-pelan buat PCB yang bolong, yang polos, nanti pelan-pelan digosok pakai koin, jangan sampai terputus itunya. Pakai koin apa sih? Pelan-pelan, gosok-gosoknya biar nggak putus. Kalau misalnya putus, itu bakal susah. Soalnya kalau lagi ya, betul banget. Nah, betul hebat untuk yang Bu Feby, untuk penjelasannya sudah terbayang ya. Dulu saya begini Bu, waktu pelatihan gini. Tapi ternyata mungkin ada tahap yang merasa dari Bapak Ibu ini belum mahir ya. Iya. Penggunaannya adalah pembuatan tarikan dari softwarenya. Gitu kan. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu ini mengikuti pelatihan kembali. Iya. kita akhir. Ya, jadi kalau untuk kondisi ini mungkin nanti dari hasil pembuatan ini kita termasuk pembuatan PCB yang dari nol ya, pembuatan dari nol. Ini rangkaian yang Bapak Ibu mau atau Bapak Ibu bikin.
Nah nanti di rangkaian ini kita soldering, yang tadi Ibu Feby jelaskan, ini Bu nyolder Bu gini-gini. Tapi sebelum ini kan kita akan mentransfer ya, Iya. mentransfer rangkaian yang dari software, nyampe lagi sampai nanti kita pemasangan selesai, kita modern. Terus sekali. Oke, jelas sekali. Terima kasih. Nah jadi, Hah? Silang atas. Oke. Silang. Oh, ya, oke. Bapak Ibu, dari hasil refleksi kita tadi, ternyata Bapak Ibu sudah paham tentang proses pembuatan PCB ini, layout dengan manual, tapi terkondisi memang butuh lebih banyak latihan ya, lebih banyak peningkatan skill. Jadi Bapak Ibu ingin lebih meningkatkan cara membuat skill praktek yang lebih baik, yang nanti mungkin akan digunakan di industri. Kita standar industri ya, pabrikasi ya. Jadi ada standar-standar pabrikasi itu yang memang tidak boleh kita langgar. Berapa ketebalan dari soldering, terus kondisi timahnya juga harus panas tapi tidak bikin menghanguskan, dan tidak boleh panas solderingnya. Makanya dari kita soldering Bapak Ibu ngerasa oh ini nggak panas Bu, ini malah akan menghambat sepertinya, karena Bapak Ibu sudah pernah mengalami cara penyolderan. Cuman mungkin di sini akan melihatnya cara penyolderan yang baik. Oke, Bapak Ibu, di sini ada tugas buat tambah materi mengenai implementasi PCB. Jadi Bapak Ibu nanti dilihat ini bagaimana. Nanti Bapak Ibu buat materi nanti dilihat bukan kepada distributor atau ke transmitter. Itu aja. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi tugas buat besok sampai nanti besok kita akan berkumpul lagi untuk dari Bapak ada tanya Pak? Implementasi, ada peserta implementasi apa? Implementasi PCB. Coba Pak Haji. Implementasi itu seperti ini ya. Kita melakukan drawing dan layout tuh diimplementasikan itu ke PCB. Nah, dengan layout itu editing. Ya. Implementasi itu dalam artian kondisi Bapak Ibu ini akan menggunakan penerapan pembuatan dari PCB. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali kondisi dari persiapan implementasi PCB. Nanti bisa dibaca. Oke, mungkin nanti besok pas kita praktek ada kendala untuk melakukan implementasi PCB, nanti kita akan bisa. Jadi dari Ibu, ada lagi? Cukup ya? Dan nanti besok kita praktek untuk publikasi PCB, Bapak Ibu bisa berlatih dan bisa menggunakan materi yang baik. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu besok insya Allah kita ketemu lagi.